Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kami mensyukuri karena kebaikan Tuhan, hari ini kami boleh dipersekutukan dengan teman-teman kami, orang-orang yang dibentuk oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus di dalam tempat ini. Kami bersyukur ada rekan-rekan yang memang biasanya bergereja dengan kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang biasanya tidak bergereja di dalam tempat ini dan saat ini bisa bersama. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Mohon pada pagi hari ini kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami berkat-Mu ya Tuhan, yaitu kehadiran Kristus Yesus yang akan dikabarkan secara verbal. Kami mohon kiranya pada pagi hari ini kami tidak sekedar menerima satu buah khotbah, entah itu khotbah yang bagus, yang akan menyenangkan kami, atau khotbah yang jelek, yang akan mengesalkan kami. Kami mohon kiranya Engkau karuniakan kepada kami kehadiran-Mu, Engkau karuniakan kepada kami firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari Injil Yohanes. Mari kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes, pasal yang ke-19. Kita akan membacakan Yohanes pasal 19 mulai dari ayat yang ke-21, Saudara. Kita akan membacanya secara bergantian sampai kepada ayat yang sampai kepada ayat yang ke-34. 21 sampai dengan 34. Kita akan baca secara bergantian ya saudara sekalian. Saya akan membacakan ayat 21, saudara membacakan ayat 22, demikian terusnya sampai dengan ayat 34. Ayat 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di situ ada 1 bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu meletakkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan ia melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta. Di dalam perjanjian lama ini disebut sebagai hari raya 7 minggu. 7 minggu itu kan 49 hari, Saudara. Maka hari ke-50-nya Pentakosta. 50, Saudara. Hari ke-50 setelah Paskah. Ini adalah satu dari 2 hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi yang saat ini orang-orang Kristen juga rayakan. Kita tahu, Saudara, bahwa di dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi itu merayakan perayaan-perayaan yang cukup beragam. Namun Saudara, dari perayaan-perayaan yang ada di dalam perjanjian lama itu hanya 2 yang dilanjutkan oleh orang-orang Kristen hingga saat ini, Saudara. Yang pertama tentu saja adalah Paskah
Kita tahu ya, Paskah dirayakan oleh orang-orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama dan kita juga merayakannya. Lalu satunya lagi adalah ini Saudara, Hari Raya 7 Minggu dan kita merayakannya sebagai Hari Raya Pentakosta. Mereka punya Hari Raya Purim misalkan, yang kita tahu etiologinya ada di dalam kitab Ester, tapi kita nggak rayakan. Mereka juga punya Hari Raya Pondok Daun, kita juga nggak rayakan. Mereka juga punya misalkan ya Hanukkah, kita juga nggak rayakan Saudara. Dan bahkan mungkin salah satu hari raya mereka yang paling sacred ya, salah satu hari raya mereka yang dianggap paling suci, yaitu Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian. Satu-satunya hari di mana mereka diharuskan untuk berpuasa. Kita juga dirayakan Saudara. Yang kita rayakan hanya dua, yaitu Paskah dan Pentakosta. Dan menariknya adalah, baik di dalam Paskah maupun Pentakosta tersebut Saudara, maka perayaan di dalam Kristen itu memiliki makna yang berlipat-lipat ganda. Memiliki makna yang secara signifikan itu menjadi beranak pinak gitu Saudara. Maknanya jadi jauh lebih besar Saudara. Kita tahu Paskah misalkan. Di dalam Perjanjian Lama kita tahu Paskah itu adalah hari kemerdekaannya orang-orang Israel. Mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu dirayakan sebagai Paskah. Dan mereka mengingat ada anak-anak sulung di Mesir yang dimatikan Saudara. Dan sekarang di dalam Perjanjian Baru, di dalam orang-orang Kristen kita merayakan Paskah juga. Cuman artinya secara signifikan itu berkembang. Bukan lagi bicara tentang kemerdekaan Israel belaka, tapi kita bicara tentang kemerdekaan kita dari dosa. Dan bukan ada anak-anak sulung di Mesir yang dimatikan, tapi akan ada anak domba Allah yang dimatikan untuk kebebasan kita dari dosa. Maka Saudara, Yesus Kristus mati dan bangkit mengambil konteks hari raya Paskah yang ada di dalam Perjanjian Lama. Demikian juga Saudara, saat ini Saudara ketika kita merayakan Pentakosta, kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 2 dicatat bahwa Roh Kudus turun pada waktu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu sendiri apa Saudara? Pentakosta adalah hari raya yang sangat berkaitan dengan panen. Orang-orang Yahudi menghayati Pentakosta sebagai hari turunnya Taurat, turunnya hukum Taurat, Saudara. Anda kalau perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul kitab Keluaran pasal 19, Israel itu akan berjalan lalu mereka sampai di Gunung Sinai pada bulan yang ketiga. Nah Saudara, kalau kita ingat ya, Paskah kita sudah April, bulan pertama, setelah itu Mei, sekarang Juni, bulan ketiga. Pada bulan ketiga, setelah roughly kurang lebih 50 hari, mereka sampai di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai mereka menerima apa? Mereka menerima hukum Tuhan. Maka mereka merayakan Pentakosta sebagai turunnya hukum. Dan hal itu sangat dikaitkan dengan panen, Saudara. Dan kita melihat ya, hal itu gambarannya ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun, lalu mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa daerah yang banyak itu, Saudara. Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Saudara, dan banyak bahasa yang lain, Saudara. Ada orang-orang yang mengejek ya, ada orang-orang yang nyinyir, mengatakan, mabuk anggur aja itu. Lalu Petrus menjelaskan, no, ini bukan urusan mabuk anggur ya. Lihat, ini belum waktunya orang untuk makan dan minum. Coba perhatikan, ini sebetulnya adalah kejadian yang ada di dalam kitab Yoel. Di dalam kitab Yoel itu sudah dinubuatkan bahwa suatu hari nanti bapak dan anak laki dan perempuan, anak laki, anak perempuan, bahkan hamba laki dan hamba perempuan, semuanya akan bernubuat. Ketika Roh turun semuanya akan bernubuat. Semuanya bernubuat, semuanya menyatakan firman Tuhan, semuanya memberitakan Taurat. Kurang lebih seperti itu, Saudara. Jadi kita melihat ada paralelnya, ketika Roh Kudus turun, Taurat turun. Roh Kudus turun, firman Tuhan itu turun. Itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan kita melihat, Saudara, ternyata di dalam Perjanjian Baru makna Pentakosta itu sekarang berkembang secara cukup signifikan. Yaitu kita tidak lagi sekedar mengingat Pentakosta sebagai panen. Kita juga tidak lagi mengingat Pentakosta sebagai turunnya Taurat. Bahkan mungkin cukup banyak di antara kita, Saudara. Kalau saya nggak ngomong beberapa menit barusan, Saudara nggak tahu itu Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu. Mungkin ada di antara Saudara nggak pernah tahu bahwa Pentakosta itu adalah hari yang dihayati sebagai turunnya Taurat atau sebagai panen, Saudara. Di dalam benaknya kita orang-orang Kristen, Pentakosta sudah sangat didominasi oleh satu buah kesadaran, yaitu apa? Turunnya Roh Kudus. Betul kan Saudara ya? Orang-orang Kristen sangat mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah satu hal yang sangat signifikan. Sehingga maknanya itu somehow seperti kayak take over dari makna yang ada dalam Perjanjian Lama. Seperti halnya kalau kita tanya kepada orang-orang Kristen, hey rekan-rekan sekalian, Paskah itu artinya apa sih? Saudara tentu saja akan menjawab, Paskah adalah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian untuk menebus dosa kita. Saudara akan menjawab seperti itu. Nggak ada di antara saudara yang mengatakan, Paskah itu saya merayakan keluar dari Mesir, Saudara. Meskipun ini ceritanya lumayan akrab di antara kita, Saudara. Tapi makna barunya itu lebih menguasai kita, Saudara. Demikian juga Pentakosta. Kalau saya tanya pada Anda, apa itu Pentakosta? Syavuot, Pak. Saya mau merayakannya dengan membaca kitab Rut lalu memakan dairy product. Orang-orang Yahudi biasanya melakukan seperti itu, Saudara. Kalau merayakan Pentakosta itu mereka makan dairy product. Keju, cheesecake, oke juga, Saudara ya. Karena mereka salah satunya percaya bahwa firman Tuhan itu manis.
Taurat Tuhan itu manis. Oleh karena itu kita makan keju, padahal keju asin ya. Enggak tahu lah saya. Ya, cheesecake lah saudara. Mereka makan cheesecake. Pokoknya sesuatu saudara yang manis, sesuatu yang indah. Firman Tuhan itu menyegarkan gitu ya. Maka mereka makan cheesecake dan mereka membaca kitab Rut. Di dalam kitab Rut kita juga mendapati saudara bahwa center dari kitab Rut itu adalah mereka menjalankan Taurat dari hati. Sekali lagi ya, menjalankan Taurat dari hati. Kita tahu saudara, di dalam kitab Rut ada cerita tentang Naomi dan Rut yang lagi kesulitan. Mereka lagi kesulitan, aduh miskin luar biasa ini. Satu buah keluarga yang kelihatannya baik-baik saja. Bapak, ibu, Elimelek, Naomi, dan kedua anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Tiba-tiba saja menjadi 3 janda dalam keadaan susah. Waduh ini kan berat saudara. Tiba-tiba saja dari 3 janda menyusut jadi 2 janda saudara. Naomi dan Rut. Aduh kehidupan susah sekali. Tapi dalam kehidupan susah sekali seperti ini, mereka terpelihara oleh orang-orang yang menjalankan Taurat di dalam rootnya, di dalam dasarnya. Di dalam kitab Taurat ada kata-kata, kalau Anda itu menyabit hasil panen, yang jatuh-jatuh ke bawah jangan diambil. Karena itu adalah bagian orang miskin. Tapi saudara, ketika ditelisik dari rootnya, dari akarnya. Akarnya itu apa sih? Akarnya adalah belas kasihan. Akarnya adalah kelimpahan dan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang miskin. Maka dikatakan bukan sekedar, kalau kamu sudah sabit-sabit ada jatuh di bawah jangan diambil. Kamu sengaja ya nanti ya, kalau kamu udah panen kita ini udah banyak. Kita ini abundance, kita ini diberkati Tuhan dengan begitu luas. Maka nanti hasil panenmu pegang begini ya, sengaja itu. Yang enggak jatuh, tarik-tarik sedikit. Kadang-kadang mereka punya pekerja yang memang hebat-hebat ya. Waktu nyabit-nyabitnya hebat, dipegang semuanya, yang jatuh sedikit. Kalian itu memang terlalu jago ya kalau nyabit ya. Yang jatuh sedikit, tarik-tarik sedikit kayak sengaja dijatuh-jatuhin. Supaya apa? Supaya yang miskin itu bisa mendapatkan bagian. Dan kita mendapati saudara, Rut itu nanti akan membawa hasil yang sangat banyak saudara. Karena apa? Torah. Nah sekali lagi saudara ya. Pentakosta dihayati dengan cara demikian. Tapi banyak di antara kita nggak tahu saudara. Kita tahunya kalau Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Jadi saudara ketika bicara tentang Pentakosta, saat ini Roh Kudus mendominasi saudara. Tadi kita menyanyikan lagu-lagu juga sama saudara, didominasi oleh Roh Kudus saudara. Lagu nomor 2 bicara Roh Kudus. Lagu nomor 3 bicara Roh Kudus. 50% loh. Kita lagunya kan cuma 4 ya. Ada 2 bicara Roh Kudus itu sudah 50%. Didominasi oleh Roh Kudus saudara. Nah saudara, kalau ya di antara orang-orang Kristen, Roh Kudus itu sangat mendominasi saudara. Kita patut loh untuk bertanya, kalau begitu percakapan tentang Roh Kudus itu ada di mana saja ya? Percakapan tentang turunnya Roh Kudus itu ada di mana saja? Masa cuman Lukas di dalam Kisah Para Rasul sih yang mencatat? Masa cuman itu? Harusnya kalau memang percakapan tentang Roh Kudus itu mendominasi, itu harusnya ada di dalam banyak bagian. Demikian juga saudara, kalau kita ngomong tentang Yesus yang mati dan bangkit itu mendominasi pemikiran orang-orang perjanjian baru. Saudara boleh cek. Mulai Injil Matius sampai kitab Wahyu, mana yang tidak ada singgungannya dengan kematian kebangkitan Yesus saudara. Hampir semuanya itu bertebaran bicara tentang kematian kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena ini adalah doktrin yang mendominasi. Demikian juga saudara ketika kita bicara tentang Roh Kudus, tentu kita mendapati bukan hanya ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat saudara, khususnya doktrin Roh Kudus atau cerita tentang kepenuhan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus bukan di dalam catatannya penginjil Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul, tapi kita akan melihatnya di dalam tulisan penginjil Yohanes, secara khusus di dalam Injil Yohanes. Saudara, Yohanes itu punya gambaran yang berbeda dengan Injil Sinoptik, khususnya di dalam percakapan tentang urut-urutan Roh Kudus bekerja di dalam areal pelayanannya Yesus. Saudara, ini kata-kata saya susun dengan hati-hati saudara. Saya tidak sedang ingin memaksudkan percakapan tentang Tritunggal ontologis. Jadi kita tidak lagi bicara tentang doktrin Allah Tritunggal secara ontologis, tapi kita lagi berbicara tentang urut-urutan pelayanan Roh Kudus. Kita bisa melihat kontras di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dengan di dalam Injil Yohanes. Ada bedanya itu saudara. Bedanya apa? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Sinoptik kita akan mendapatkan semacam seperti ini. Urut-urutan kerja tentang Roh Kudus itu kurang lebih seperti ini saudara. Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, dan setelah itu Yesus. Di dalam Sinoptik, sekali lagi ya, Bapa, Roh Kudus, lalu Yesus. Buktinya apa? Coba lihat saudara, Yesus di dalam Injil Sinoptik adalah Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Betul ya? Roh Kudus, lalu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Setelah itu saudara, Yesus ketika dibaptiskan, Bapa berkata kepada Yesus melalui Roh Kudus. Seperti Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Lalu saudara, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Setelah itu ketika Yesus memulai pelayanannya di Galilea, dikatakan bahwa Yesus melayani dengan kuasa Roh.
Jadi ada Bapa, ada Roh Kudus, dan Roh Kudus ini yang menyertai Yesus dengan dinamika pelayanan yang sangat powerful, saudara. Kita juga melihat ya, Tuhan Yesus suatu kali ketika dituduh, wah dia ini in league sama setan. Dia ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh, maka kerajaan sorga is among you, sudah ada di antara kamu. Jadi sekali lagi ya, urut-urutannya lebih kepada Bapa, Roh, lalu Yesus. Sekali lagi, jangan kita transfer kepada ontological trinity ya. Oh kalau gitu sekarang kita kalau doa berkat dari Bapa, Roh ke Yesus. Jangan ya saudara. Ini adalah bicara tentang urut-urutan pelayanan di dalam skemanya penginjil sinoptik. Tapi saudara, kalau kita lihat ya di dalam Injil Yohanes berbeda saudara. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes sejak di dalam pasal pertama kita melihat ya Yesus itu berasal dari Bapa. Bukan dikandung dari Roh, tapi Yesus itu berasal dari Bapa. Ketika dia bercakap-cakap dengan orang-orang yang memusuhi dia mengatakan bahwa seperti ini saudara ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Yesus itu berasal dari Bapa. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus berasal dari Bapa. Dan Yesus ini saudara berkata bahwa saya akan minta kepada Bapa agar roh diutus kepada kamu. Dan bahkan di dalam beberapa kali kesempatan dikatakan bahwa Yesus sendiri yang akan mengutus roh itu. Misalkan saya bacakan ya dalam Yohanes pasal 16. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara lihat ya, ada perbedaan urut-urutan. Yesus berasal dari Bapa dan roh diutus oleh Yesus, saudara. Dan kita melihat memang ada perbedaan, saudara. Penekanannya Yohanes dengan penekanan para penginjil sinoptik kita. Lukas dan Kisah Para Rasul itu kan masuk dalam grupnya sinoptik ya, saudara. Oke, saudara. Kita melihat kalau begitu, bagaimana Yohanes itu menekankan tentang pentingnya Roh Kudus. Hari ini kita lihat view-nya hanya dari Injil Yohanes, saudara. Saudara kita pasti mengingat ya. Bukan mengingat ya, mungkin kita perlu untuk tahu saudara bahwa di dalam Injil Yohanes ini ada 5 kali ucapan di mana Tuhan Yesus berjanji akan turunnya Roh Kudus. Cuman janji itu diucapkan di dalam terminologi yang sangat spesifik, yaitu nanti akan turun menyertai kamu adalah Parakletos. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai penghibur, ya, comforter, Parakletos. 5 kali Tuhan Yesus berjanji tentang datangnya Roh Kudus dan ke-5 janji ini saudara, semuanya ada di antara pasal 14 sampai pasal 16, di mana itu adalah bagian yang seringkali kita sebut sebagai farewell discourse. Maksudnya ucapan-ucapan pengajaran Tuhan Yesus ketika dia itu perpisahan dengan muridnya. Dia akan pergi. Jadi saudara, kita mendapatkan semacam sense ya bahwa ketika Roh Kudus turun ya, dia ini nanti akan menjadi semacam pengganti, semacam substitut dari kehadiran Yesus Kristus sendiri. Saudara, di dalam surat 1 Yohanes ya, yang disebut sebagai comforter, yang disebut sebagai parakletos, itu Yesus sendiri. Yesus adalah sang parakletos, tetapi saudara di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa aku akan mengutus parakletos yang lain. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus parakletos yang lain. Jadi ketika di dalam farewell discourse, Yesus berkata, saya akan tinggalkan kamu, maka nanti akan ada Roh Kudus yang menggantikan kehadiran saya, saudara. Itu adalah percakapan Yohanes tentang Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, di dalam Injil Yohanes ini, bagaimana Roh Kudus itu dinyatakan. Saudara, sebelum kita masuk ke sana, saudara, saya ingin disclaimer sedikit, saudara. Ingin mempersiapkan kita dulu, saudara. Saudara, kalau kita percaya kepada pandangan tradisional gereja, ya, ini pandangan tradisional gereja, saya tidak usah jelaskan dulu ya, saudara. Tapi gereja pada umumnya percaya bahwa Yohanes di dalam perjanjian baru itu menulis 3 genre kitab. Yang pertama, Injil. Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, anak Zebedeus. Lalu yang kedua, surat Yohanes. 1, 2, 3 Yohanes. Itu ditulis juga oleh Yohanes, anak Zebedeus. Yang ketiga, Wahyu. Wahyu juga oleh Yohanes, anak Zebedeus, saudara. Nah, saudara, apa artinya? Artinya, saudara, Yohanes adalah satu-satunya dari seluruh kontributor dalam perjanjian baru yang punya lebih dari 1 jenis tulisan. Matius cuman punya Injil. Paulus cuman punya surat. Ya kan? Petrus cuman punya surat. Sebutkan saja yang lainnya, saudara. Cuman punya genre Injil atau narasi atau surat. Nggak ada yang punya double. Tapi Yohanes, saudara, sudah punya Injil, narasi. Dia juga punya surat. Ya, surat, saudara. Lalu dia juga punya wahyu yang isinya adalah apokaliptik. Bahkan kalau kita breakdown di dalam wahyu, saudara, kita melihat di dalam wahyu itu ada suratnya juga. Betul ya?
surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, Pegasus, saudara. Ada suratnya juga, ada nubuatannya juga, ada apokaliptiknya juga, luas sekali, saudara. Maka, kalau kita mendekati Yohanes, kita perlu berhati-hati bahwa orang ini memang punya persenjataan tulis yang banyak. Dia punya style tulis yang memang ada di dalam kantongnya dia itu banyak. Dia bisa menulis dengan cara yang banyak, saudara. Oleh karena itu kita mesti perhatikan baik-baik, saudara. Dia bisa menulis dengan cara apa saja itu. Salah satu, saudara, cara yang banyak dipakai oleh Yohanes, saudara, itu di dalam bahasa seni, saudara, sebutnya surrealis, saudara. Saudara tahu surrealis itu apa, saudara? Surrealis itu adalah apa ya? Kalau kita mau mengungkapkan satu buah ide, tapi hal-hal yang ada di dalam realita ini susah untuk menggambarkan kekayaan dari ide kita. Jadinya pakai gambaran hal-hal yang tidak ada di dalam dunia nyata, saudara. Anda pernah kan ya melihat lukisan-lukisan yang kepalanya gede atau yang apa ya otaknya menceng-menceng gitu ya, matanya bisa keluar dari frame kepalanya, itu surrealis, saudara. Karena gambar realis nggak bisa menceritakan sesuatu itu. Saya ingin menceritakan kalau saya itu mencintaimu sekali, mencintai banget, tapi kata-kata itu nggak cukup. Ngomongnya gimana? I love you nggak cukup. Jadinya ngomongnya gimana itu? Jadi ngomongnya apa? I love you like crazy lah. Itu kan sepertinya nggak real, saudara. Surrealis. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, saudara, kita melihat ya, ada binatang yang seperti macan tutul. Kakinya kayak beruang, mulutnya kayak singa. Nah ini kan surrealis. Saudara membayangkan susah kan, saudara? Gimana itu? Macan tutul, kakinya beruang, mulutnya singa. Kalau Pak Rudi Gunawan sebutnya tul bersing. Nah itu saudara. Nggak ada dalam dunia real tuh. Anda melihat domba tersembelih. Domba tersembelih, tanduk 7, mata 7. Bayanginnya kan susah, saudara. Itu surrealis, saudara. Untuk menceritakan satu buah ide yang besar yang tidak bisa di-contain di dalam gambaran-gambaran yang real. Tetapi saudara, Yohanes di sisi yang lain juga sangat mahir untuk memakai simbol. Simbol itu apa? Simbol itu hal-hal yang kelihatan biasa-biasa saja. Catatan kejadian-kejadian yang kelihatan biasa, tapi menceritakan hal yang lain, menceritakan hal yang lebih besar. Tuhan adalah gunung batuku. Gunung itu ada nggak? Ada. Batu itu ada. Tapi maksudnya Tuhan itu gunung itu? Ya bukan. Gitu ya saudara. Jadi kita melihat ya, Yohanes dia bisa pakai berbagai macam hal. Dan di dalam Injil Yohanes yang kita akan segera kupas ini saudara, kita akan melihat bahwa Yohanes itu banyak memakai simbol. Maka saudara nanti akan melihat ya, hal-hal yang kelihatannya seperti catatan historis biasa, memang satu buah peristiwa kejadiannya kayak begitu, tapi ditulis oleh Yohanes untuk menceritakan hal yang lain, saudara. Hal yang jauh lebih kaya, saudara. Ini namanya adalah tulisan-tulisan simbolik, saudara. Maka saudara, kita akan coba untuk lihat ya, bagaimana Yohanes menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Saudara, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa Injil Yohanes itu berhenti sampai kepada masa Yesus setelah bangkit. Sebelum naik. Betul ya? Saudara kalau melihat di dalam Injil Yohanes gak ada catatan tentang kenaikan Yesus kan, peristiwa kenaikan Yesus. Kita gak punya itu. Jadi saudara, Yohanes tidak bisa menuliskan tentang turunnya Roh Kudus pada waktu Pentakosta. Karena di dalam ceritanya dia belum Pentakosta tuh. Belum Pentakosta udah selesai saudara. Maka Yohanes akan menempatkan atau akan menaruh signifikansi Roh Kudus di dalam tempat yang berbeda daripada Pentakosta. Tadi saudara sudah sempat lihat sedikit ya. Kisah Rasul mengaitkan turunnya Roh Kudus dengan Pentakosta. Maka ketika Roh Kudus turun, murid-murid itu berkhotbah, lalu dikatakan ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel, itu karena Roh Kudus dikaitkan dengan Pentakosta. Dan sekarang kita melihat ya, Roh Kudus di dalam Injil Yohanes itu dikaitkan dengan apa? Kalau bukan dengan Pentakosta. Wong mereka juga belum Pentakosta, Injilnya sudah selesai, Saudara. Dikaitkan dengan apa? Dalam bagian yang tadi kita baca, Saudara, kita akan melihat bahwa turunnya Roh Kudus itu dikaitkan dengan kematian Yesus. Sekali lagi ya, turunnya Roh Kudus dikaitkan dengan kematian Yesus Kristus. Saudara, ada bahasa yang khusus yang dipakai di dalam Yohanes pasal 30 tadi, saudara. Kita melihat ya, di dalam LAI mungkin tidak sampai terlalu kelihatan. Saya coba bacakan dari Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah, ya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Handed over his spirit. Dia menyerahkan rohnya. Handed over the pneuma, his pneuma. Dia menyerahkan rohnya. Saudara, kata bahasa Yunani yang dipakai di dalam bagian ini, saudara, paradidonai. Itu sudah dipakai di dalam bagian lain dalam Injil Yohanes ini, saudara, untuk menceritakan ketika Pilatus handed over Yesus kepada yang lain. Jadi ini bukan sekedar catatan bahwa Yesus mati atau Yesus menyerahkan rohnya, tapi saudara, ini ada semacam kayak handed over, pemberian. Roh dari Yesus diberikan.
Cerita turunnya Roh Kudus kapan terjadi? Yohanes tidak mencatat Pentakosta, tapi Yohanes mencatat di sini. Ketika Yesus mati, maka Roh itu diberikan, saudara. Saudara kalau melihat ya, kata-katanya ini berbeda, saudara. Misalkan dengan Injil Lukas ya. Di dalam Injil Lukas ada kata-kata di mana Yesus itu berkata, ya Tuhan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi rohnya Yesus, nyawanya Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada Bapa. Unto thy, gitu ya, kepadamu Tuhan, aku serahkan nyawaku. Tetapi sudah dalam Yohanes itu enggak loh. Dalam Yohanes itu adalah Yesus handed over. Dia memberikan rohnya, sudah. Catatannya bukan sekedar Yesus mati atau breath his last, tapi Yesus memberikan rohnya, sudah. Oke, sudah. Kalau kita lihat ya, selanjutnya juga ada Yesus akan ditusuk lambungnya, lalu keluar air dan darah, sudah. Keluar air dan darah. Di dalam Yohanes pasal 7 ada catatan seperti ini, sudah. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Jadi air dengan roh itu dikaitkan. Pada waktu Yesus mati, ditusuk, keluar air yang menjadi lambang melimpahnya roh yang akan keluar. Jadi kapan Roh Kudus turun, dikaitkan dengan peristiwa apa? Di dalam Injil Yohanes dikaitkan dengan cerita kematian Yesus. Oke, bagaimana kita melihatnya, saudara? Bagaimana kita melihat kalau Roh Kudus turun itu dikaitkan dengan kematian Yesus di dalam versi Yohanes, saudara? Saudara, kita melihat ya, di dalam bagian tadi kita baca, saudara, Tuhan Yesus sebelum mati, dia akan berteriak dan berkata, aku haus. Aku haus. Ya kemungkinan secara historis ya dia haus, saudara. Maka dia berteriak, aku haus, saudara. Tetapi saudara, Yohanes sekali lagi saudara, sering memakai catatan-catatan peristiwa biasa sebagai aksi simbolis, saudara. Dan apa itu artinya? Haus. Kenapa sampai perlu ada catatan di atas kayu salib dia mengatakan, aku haus, saudara. Saya tertarik dengan penafsir yang mengatakan, saudara, bahwa hal ini dikaitkan dengan pasal 18 ayat 11. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa, bukankah aku harus meneguk, bukankah aku harus meminum semua cawan yang sudah disediakan Bapa bagiku? Kalau kita lihat, misalkan paralel di dalam Yohanes pasal 4, saudara. Sebelum Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, saudara, ada catatan bahwa Yesus harus melewati itu. Ada semacam divine necessity, ada keharusan dari Tuhan. Yesus harus melewati daerah itu. Yesus harus melewati daerah itu dan catatannya adalah Yesus letih. Lalu Yesus minta minum. Jadi ya, saudara lihat ya, ada keharusan sesuatu terjadi, Yesus letih, lalu Yesus meminta minum. Lalu sudah urusan makan dan minum ini nanti akan dielaborasi oleh murid-murid. Dia berkata, guru makanlah. Lalu Yesus mengatakan, padaku ada makanan yang kamu gak tahu. Makananku adalah melakukan seluruh kehendak Bapa. Maka sudah, ketika kita melihat ya, sebelum Roh Kudus turun, hal itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan Yesus mau minum. Dia mau meneguk semua cawan yang sudah disediakan oleh Bapa kepada dia. Maka sudah sekarang ya, apa sih yang disediakan Bapa bagi dia? Apa rancangan Bapa yang dirancang bagi Yesus, di mana kehendak Bapa itu sepenuhnya akan digenapi oleh Yesus yang sekarang haus dan mau meminum seluruh kehendak Bapa, saudara. Apa, saudara? Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus itu akan menjadi raja. Tadi kita sudah melihat, saudara, bahwa sebelum kematiannya, Yesus itu di atas kayu salib dikasih satu buah tulisan, saudara. Dan tulisan itu ditulis di dalam 3 bahasa. Nah itu akhirnya provokatif sekali, saudara, bagi orang Yahudi ya. Saya bacakan ayat 19 dan 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ada 3 bahasa untuk mendeklarasikan bahwa Jesus is King. Yesus mereguk seluruh kehendak Bapa. Dia menjalankan sepenuh-penuhnya kehendak Bapa. Dan ketika dia menjalankan sepenuh-penuhnya kehendak Bapa adalah bahwa dia akan dideklarasikan sebagai raja. Tentu saja orang-orang Yahudi nggak terima. Dia mengatakan jangan ditulis bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tulis kalau dia itu ngaku saja sebagai raja. Tapi Pilatus sudah ruler at the time ya, penguasa pada waktu itu. Penguasa pada waktu itu memberikan pengakuan bahwa no, this man is king. Apa yang sudah saya tulis, saya tetap tulis sudah. Yesus adalah raja. Dan kita melihat sudah, episodenya adalah apa sudah? Episodenya adalah Yesus itu tergantung di atas kayu salib sudah. Tangannya terpaku di atas kayu salib dan dia itu tergantung di atas kayu salib sudah. Gak bisa jalan, gak bisa garuk-garuk bahkan sudah ya. Itu Yesus sudah. Dan disebutkan bahwa dia adalah raja. Sudah kita bisa bayangkan ya. Di dalam kehidupan kita ya. Bukankah kita itu cukup sering ya
mengalami, atau paling tidak mengatakan lah, meskipun nggak sampai mengalami banget ya, mengatakan bahwa, aduh sekarang udah nggak bisa apa-apa kalau kayak gini. Keadaan sudah sampai serusak ini, keadaan sudah sampai serumit ini, saudara. Saudara lihat ya, Yesus di atas kayu salib, saudara. Tangannya terpaku, saudara. Mau gerak seperti apa? Kakinya terpaku, saudara. Tetapi saudara, dalam keadaan seperti itu ya, Tuhan Allah memberikan satu buah penekanan. He is king. Melalui ruler, melalui penguasa pada waktu itu. Pilatus mengatakan dalam 3 bahasa ya, untuk make sure gak boleh ada yang gak tahu. Kamu gak mengerti bahasa Yunani, kamu orang Ibrani, baca bahasa Ibrani. Kamu mungkin sangat bangga dengan keromawian, kamu bisanya bahasa Latin, baca bahasa Latin. Bahwa orang ini adalah raja, orang Yahudi. Gak bisa ditawar-tawar, saudara. Di dalam keadaan yang paling desperate, dalam keadaan yang paling kacau, dalam keadaan yang kelihatan seperti kayak gak ada jalan keluar, saudara. Ada catatan bahwa Yesus itu raja. Saudara, kalau kita membayangkan penyalipan Yesus pada waktu itu kan, ya bisa dikatakan ya nggak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar adalah ya seperti yang dihinakan oleh penjahat-penjahat di samping-sampingnya, saudara. Tapi dalam Injil Yohanes nggak ada, saudara. Itu seperti kayak di shutdown sama sekali. Kita diajak untuk melihat bahwa He is King. Nggak ada kontes dalam bagian ini, nggak ada kontes. He is King. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil lain kan ada kata-kata ya. Sekarang kalau kamu mau menyatakan dirimu sebagai raja, kamu menyatakan dirimu sebagai Son of God, turun dari sono. Emangnya bisa? Turun. Kamu ada di atas kayu yang artinya adalah hukuman Tuhan, kutukan Tuhan. Bisa nggak turun dari sono? Nggak bisa kan? Jadi saudara, ini adalah keadaan yang kelihatan paling desperate. Tetapi saudara, sekarang dikatakan bahwa ini dia adalah raja. Saudara pernah mengalami masa-masa desperate? Saudara? Mengalami masa-masa yang kelihatannya itu gang buntu. Kok gua apapun salah ya? Gini salah, gitu salah, gini salah, gitu salah. Gini salah, gini salah. Semuanya sudah kecepet kanan kiri, nggak ada jalan keluar saudara. Yesus adalah raja. Dia berkuasa, dia berdaulat. Tapi sudah kalau stop sampai di sini saja sudah, kelihatannya ya bisa rada menakutkan ya. Sudah kadang-kadang ya saya agak khawatir ya kalau gambaran Yesus adalah raja di dalam versinya orang Reform itu rada menakutkan. Gambaran Yesus sebagai raja di dalam gereja Reform itu kadang-kadang itu ditekankannya secara agak menakutkan. Raja yang suka-suka gitu. Dia raja lu nggak usah protes. Ada yang bertanya tentang predestinasi. Predestinasi. Mana mungkin ya Tuhan memilih orang sejak sebelum dunia dijadikan. Mana mungkin sih? Kok gak adil ya? Saudaraku, mari kita definisikan ulang apa itu keadilan. Loh ya adil itu ya harusnya, tunggu. Keadilan itu adalah Tuhan harus adil, atau yang disebut adil itu harus nurut sama Tuhan. Ya harus nurut sama Tuhan sih. Nah terus gimana? Ya udah dia berdaulat, dia adil, dia benar. Pokoknya apapun saja yang dilakukan, kalau kamu punya definisi lain tentang kebenaran, balik lagi kepada Tuhan. Kayaknya kan ngeri juga ya saudara. Waduh saya berhadapan dengan Allah seperti ini. Mau ngomong Tuhan itu tidak baik. Enggak, pasti saya yang tidak baik. Tapi sekarang saya rasa seperti ini. Pokoknya Tuhan yang baik. Gitu ya. Jangan macam-macam. Gitu ya. Tuhan kita berdaulat. Dia berhak. Terus kita jelaskan dengan cara seperti ini. Tuhan ya. Dia berkuasa. Dia berdaulat. Dia sekarang ingin menciptakan manusia. Ciptakan manusia. Setelah itu saya tahu kok. Kamu nanti akan berbuat dosa. Saya tahu kamu akan jatuh. Dan saya juga tahu kamu akan keras hati dan kamu tidak akan menerima Tuhan. Bahkan saya berdaulat. Maka kamu nanti akan menolak Tuhan dan kamu akan dihukum selama-lamanya. Memangnya nggak boleh? Saya kasih perumpamaan. Saya sekarang lagi bikin mainan dari tanah liat. Orang-orangan. Saya bikin mainan dari tanah liat yang lain. Orang-orangan. Lalu saya bikin berkelahi. Yang satunya kalah. Kepalanya ditendang. Das, copot kepalanya gitu. Saudara. Kepala ditendang copot. Nggak apa-apa lah. Namanya juga mainan saya sendiri. Terserah saya dong. Berhak nggak saya seperti itu? Berhak. Saya mau bikin kue, yang satu saya buang. Ya berhak, kuenya saya. Tepungnya yang beli saya, telurnya yang beli saya. Mau saya makan boleh nggak? Boleh. Mau saya kasihkan papa saya? Boleh. Saya kasihkan anjing? Boleh. Saya bikin nggak enak, saya buang? Boleh. Saya yang berhak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita berhak untuk segala sesuatu. Ya memang raja, berkuasa, berdaulat, tapi rada nakutin kan ya kalau kayak begitu sudah. Serem sudah. Tetapi sudah, kalau kita lihat ya di dalam Yohanes enggak loh. Memang kita mendapatkan satu buah catatan yang jelas ya. Keadaan super kacau, tapi Allah itu raja. Sementara kita boleh pikir, loh kalau gitu semua yang terjadi dalam kehidupan saya, semua kekacauan kayak gini nih ya. Tuhan tahu, Tuhan raja, Tuhan berdaulat, berhak. Tapi kok kenapa saya dibiarkan seperti ini saudara? Kita melihat di bagian selanjutnya. Ditulis seperti ini saudara. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Bagian dalam sudah. Setelah bagian luarnya diambil, dibagi-bagi jadi 4 sudah. Bagian dalamnya diambil juga sudah. Dan ada catatan sudah. Bagian dalam, di dalam LAI ditulisnya itu jubah sudah. Bagian dalam bajunya Yesus sudah. Pakai kata-kata jubah, LAI.
Sebetulnya ada kurang pas ya kalau jubah ya, kayak jaket gitu. Ini bagian dalamnya saudara. Tapi ada catatannya bahwa bagian dalamnya itu adalah jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Saudara, apa pentingnya kita mendapatkan deskripsi tentang jubah dalamnya Yesus yang tidak berjahit hanya satu tenunan saja? Saudara, beberapa penafsir ya mengaitkan itu dengan pakaian imam. Pakaian imam. Dalam Kejadian, dalam imamat Keluaran saudara-saudara ya. Pasal 39 ada catatannya. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun. Tukang tenun, tidak dijahit, hanya one piece dari atas sampai ke bawah. Ini adalah jubahnya imam. Jadi saudara, kita melihat ya di satu sisi, Yesus yang di atas kayu salib dia berkuasa sebagai raja. Di sisi yang lain, dia akan menyerahkan hidupnya sebagai imam. Yesus yang berkuasa itu, yang berhak atas segala sesuatu, yang mungkin kita bisa berasa, suka-suka dia deh, terserah lalu yang berkuasa, ya memang terserah dia. Tapi terserah dianya itu kita bisa ucapkan dengan satu buah hati yang lega sebetulnya. Karena apa? Karena dia adalah imam. Dia itu mengorbankan dirinya sebagai imam untuk menjagai standing kita di hadapan Tuhan sampai kekekalan, saudara. Dia akan ada di hadapan Bapa dan argue untuk memenangkan case-nya kita di hadapan Allah Bapa. Itulah imam, saudara. Imam itu tugas utamanya adalah membawa case-nya jemaat supaya diterima oleh Tuhan sebagai yang diterima oleh Tuhan, saudara. Maka kita melihat ya bahwa Yesus yang adalah raja sekaligus dia adalah imam. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa saat ini saya nggak ngerti, suka-suka dia lah. Ya suka-suka dia. Memang kita bisa nggak mengerti, saudara. Tapi itu semua sudah akan dilakukan oleh dia di dalam tugas keimamannya dia untuk memastikan bahwa kita itu pasti akan diterima oleh dia. Saudara, ada satu buah kalimat yang sangat menghibur di dalam Katekismus Heidelberg. Di dalam kata-kata itu ya, di dalam Katekismus Heidelberg itu dikatakan seperti ini, saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti akan terjadi karena berguna untuk keselamatan saya. Tuhan tidak izinkan apapun saja terjadi kecuali itu berguna untuk keselamatan saya. Apa saja itu artinya adalah apa saja. Including hal buruk, including Yesus di atas kayu salib, saudara. Itu termasuk dari apa saja. Itu hanya bisa terjadi kalau berguna untuk keselamatan kita, saudara. Selanjutnya, saudara, kita melihat ya, setelah masalah imam itu, kita melihat ayat 25 dan 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus berpesan kepada Maria, "Lady," ya kata-katanya bukan mom gitu ya. Kata-kata bahasa Indonesia itu kan kata-kata sapaan sebagai ibu-ibu perempuan dengan sapaan sebagai mami itu kan bahasa Indonesianya sama ya, ibu gitu ya. Ibu artinya mama, tapi enggak semua orang di sini yang saya panggil ibu adalah mama saya kan, saudara. Anda kalau saya panggil ibu enggak merasa kapan saya jadi mamamu kan enggak, saudara. Itu adalah sapaan kayak lady gitu, saudara. Nah ini, saudara, yang dipakai itu berbeda dalam bahasa Yunani, saudara. Jadi ini bukan kata-kata hey mom gitu ya, tapi kata-kata lady, ibu gitu ya. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Saudara, apakah dalam bagian ini Yesus sedang ingin mempercayakan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasih Yesus? Ya iya, secara historis. Tetapi ingat ya, bahwa Yohanes itu seringkali tidak berhenti sampai kepada peristiwanya, tapi hal itu menyimbolkan sesuatu. Bukankah sedikit aneh ya, saudara? Kalau kita melihat ya, di dalam peristiwa yang digambarkan secara sangat simbolik itu, saudara, dia mereguk kehendak Bapa. Dia mencurahkan air untuk menandakan rohnya turun. Dia gave up his spirit sebagai lambang Roh Kudus turun. Lalu dia menjadi raja, dia menjadi imam dengan adanya garment yang satu tenunan itu, saudara. Tiba-tiba saja sekarang dia menunjukkan hormatnya kepada orang tua. Which is bagus juga, tetapi saudara, kita patut bertanya ya, Yohanes sebetulnya mau berbicara apa dalam bagian ini, saudara? Saudara, di dalam penafsiran gereja-gereja yang cukup kuno ya, sudah ada sejak Origen ya, kita melihat ada bibitnya. Sejak abad kedua, abad ketiga, dan nanti berkembang di abad keempat, saudara. Kita melihat, sudah ada gambaran yang menunjukkan bahwa Maria itu akan menjadi simbol tentang gereja. Ini adalah penafsiran yang sangat ancient, saudara. Kita kalau tidak bisa terlalu tahu dengan jelas, ini maksudnya apa, saudara ya?
kita patut bertanya untuk penafsiran yang paling awal itu kira-kira ngomongin apa, saudara. Dan dalam gereja yang cukup ancient ya, gereja yang cukup kuno, gereja purba, saudara, mereka sudah melihat bahwa Maria itu adalah gambaran tentang gereja. Saudara, secara menarik ya, kalau kita perhatikan ya, Maria di dalam Injil Yohanes itu cuma muncul 2 kali. Dan dua-duanya disebut oleh Yesus sebagai hey lady, gitu. Ya nggak pakai hey sih, saudara ya. Lady atau ibu gitu ya, sebutan perempuan, woman, cuman kalau perempuan itu kan kasar ya. Cewek gitu kan kasar ya, saudara ya. Ini bukan sebutan kasar, tapi sebutan bahwa ya sapaan keibuan lah gitu, saudara. Muncul 2 kali. Pertama di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Kedua di sini di bawah kaki salib, saudara. Dan di dalam peristiwa perkawinan di Kana, saudara, Tuhan Yesus akan menjawab ibunya dengan kata-kata seperti ini. Mau apa engkau dariku, lady? Karena waktuku belum tiba. Jadi perannya Maria ditolak di dalam bagian itu. Perannya Maria ditolak di dalam pernikahan di Kana. Waktuku belum tiba. Waktunya kapan, saudara? Waktunya itu akan tiba kapan? Waktunya akan tiba di sini. Di dalam keseluruhan Injil Yohanes, saudara, kalau melihat ya kata-kata waktu. Seringkali saatnya Yesus itu adalah saat di mana dia itu akan naik di atas kayu salib, saudara. Maka sekarang waktunya tiba. Ketika waktunya tiba, maka sekarang perannya Maria di-accept. Perannya Maria untuk apa, saudara? Perannya Maria untuk menjadi ibu dari the beloved disciples. Dari murid yang dikasihi Yesus. Di dalam surat Yohanes kita melihat, saudara, bahwa murid-murid yang dikasihi Yesus itu siapa? Ya gereja, saudara. Maka, saudara, umat Tuhan akan memperoleh gereja. Maka, saudara, kalau kita lihat ya, di dalam kacamata Injil Yohanes, ketika Roh Kudus turun, saudara, hal apa yang akan menjadi warisan besar yang dimiliki oleh gereja, saudara? Jawabannya, gereja. Ketika Roh Kudus turun, maka gereja itu akan dilahirkan. Ketika Roh Kudus turun, Yesus Kristus akan mendeklarasikan, lady, the beloved disciple, anakmu. Beloved disciple, kamu lihatlah gereja sebagai ibumu. Maka umat Tuhan, orang murid-murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akan memiliki gereja sebagai ibu. Itulah yang kita dapatkan ketika Roh Kudus turun, saudara, di dalam peristiwa kematian Yesus, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saudara kan cukup sering ya mendengarkan khotbah yang mengatakan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu raja, dia berkuasa sekaligus baik. Tapi saudara, kita bagaimana sih betul-betul bisa mengamini dalam kehidupan kita? Seringkali kan susah, saudara. Bagaimana cara kita bisa mengaminkannya? Saya percaya salah satunya adalah kita engage dengan gereja. Karena itu memang dikasih sama Tuhan, saudara. Waktu kita mau, saudara, menikmati sungguh-sungguh ya kehendak Bapa yang digenapkan di dalam Yesus, yaitu bahwa Yesus adalah sekaligus raja, sekaligus imam. Saudara, jangan ada yang tanya, kenapa tidak sekaligus nabi? Ya nggak harus, saudara. Maksudnya nggak harus setiap bagian itu menyatakan semuanya, saudara. Tapi saudara, kita melihat bahwa dia adalah raja yang berkuasa dan sekaligus raja yang peduli untuk well-being-nya kita, saudara. Segala sesuatu akan berguna untuk keselamatan kita. Bagaimana kita bisa mengaminkan itu? Bagaimana kita bisa menikmatinya secara kesungguhan, saudara? Jawabannya adalah kita hanya bisa menikmati itu kalau kita itu boleh engage di dalam gereja. Saudara, di dalam bagian selanjutnya nanti Tuhan Yesus baru akan berkata, sudah genap, sudah selesai. Dan setelah itu dia akan menyerahkan nyawanya, saudara. Seperti kita mendapatkan cerita ya bahwa Tuhan Yesus itu menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Seluruh kehendak Bapa itu baru dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekarang sudah selesai, finish. Sudah pada puncaknya, seluruh kehendak Bapa sudah saya genapkan. Setelah apa, saudara? Setelah gereja itu terbentuk. Ada gereja yang akan menjadi bagi umat percaya, saudara. Maka saudara, kalau di antara kita, saudara, saat ini ya sedang bertanya-tanya, iya ya, saya baca di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus kalau bekerja itu kelihatannya kok keren betul ya. Saya membaca di dalam surat 1 Korintus, kalau melihat ya Roh Kudus bekerja kelihatannya kok keren betul. Sampai jadi bahan perdebatan kan ya, ada yang ngaco-ngaco juga, saudara. Tapi kelihatannya something banget tuh. Ada gereja-gereja yang kebingungan ya, gereja-gereja, gak usah sebut merek lah, saudara. Gereja-gereja yang kebingungan, melihat ya di dalam kitab suci kita, wih kalau Roh Kudus turun tuh hebohnya luar biasa, bisa terjadi yang aneh-aneh. Akhirnya karena kebingung-bingungan, hermeneutiknya gak pas juga, saudara. Akhirnya aneh-anehnya muncul, aneh-aneh betul, saudara. Loncat-loncat lah, jatuh-jatuh lah, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang dia gak ngerti, orang lain gak ngerti, tapi dia somehow merasa terberkati karena sama-sama gak mengerti, saudara. Aneh kan, saudara? Tapi ya itu terjadi. Karena apa, saudara? Di dalam kitab suci kita memang catatannya jelas kok. Ketika Roh Kudus turun, kita mendapatkan berkat yang besar, saudara. Kita melihat di dalam kitab Galatia, saudara. Meskipun gak ada cerita yang sangat ekstatik seperti itu kan jelas ya. Pekerjaan daging berbeda dengan buah roh. Kalau buah-buah roh, itu kita sebutkan, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, saudara. Penguasaan diri kita mendapatkan. Ada banyak sekali gambaran-gambaran yang, loh kok dalam kehidupan saya kayaknya gak begitu ada ya. Di mana ini? Katanya Roh Kudus bekerja. Katanya Pentakosta itu sudah terjadi.
Katanya Roh Kudus turun. Katanya Roh Kudus menyertai para murid. Dan kalau kita disebut sebagai nggak ada Roh Kudus, ya nggak benar juga, karena Paulus ngomong bahwa nggak ada orang yang bisa mengakui Yesus kalau Roh Kudus nggak bekerja. Tapi sekarang di mana? Saya mau melihat Roh Kudus itu bekerja dengan besar dalam kehidupan saya itu di mana, saudara? Saya pikir, saudara, karena salah satunya adalah kita itu seringkali disengage dengan gereja. Kita tidak serius dengan urusan gereja. Kalau di dalam tradisi, saudara kalau melihat ya, di dalam bagian yang kita baca tadi ya, urusan ketika Yesus berkata kepada Maria, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Salah satu strand penafsiran ya, 2 strand penafsiran gede banget itu ya. Salah satu strand penafsirannya dari gereja-gereja Katolik, saudara, orang-orang Katolik. Biasanya mereka sangat mengelevasi Maria, saudara, sampai mengatakan bahwa figur Maria ini akan menjadi ibu dari seluruh orang percaya. Figur Maria ini adalah figur Maria yang perawan sampai selama-lamanya. Karena kalau dia punya anak yang lain pasti dipercayakan kepada anaknya dong. Kenapa kok dipercayakan kepada Yohanes yang bukan anaknya begitu ya. Nah, ini perawan selama-lamanya. Nah, ini penafsirannya sudah sangat mengelevasi Maria. Sementara sudah di sisi yang lain sudah orang-orang Protestan kadang-kadang karena berespon seperti kayak menganggap it's nothing. Maria nothing sudah. Ini mau ngomongin apa ya? Nothing lah. Ya mau ngomongnya apa? Ngomongnya Yesus baik. Dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes, sudah bicara itu saja. Tapi kita jadi lupa saudara, bahwa ada penekanan penting loh tentang gereja. Ketika kita ingin saudara, Roh Kudus itu bekerja dengan hebatnya di antara kita, dengan mana kita menyadari bahwa Allah itu Raja. Kristus itu Raja, dia berkuasa, berdaulat, dan dia merancangkan segala sesuatu berguna untuk keselamatan kita. Tapi kita susah untuk melihatnya. Gimana saudara? Salah satu yang paling simpel adalah, mari kita pergi kepada gereja, melihat gereja itu sebagai ibu, mendapatkan kehidupan dari ibu kita, menerima sakramen, menerima firman Tuhan, menerima kehidupan, diperhatikan dan memperhatikan di dalam peristiwa diakonia, saudara, menginjili dan terus-menerus dihidupi oleh Injil Tuhan di dalam gereja, saudara. Maka dengan cara sedemikian, saudara, kita akan menikmati pimpinan Tuhan sebagai Raja dan sekaligus sebagai imam yang adalah juru syafaat kita. Hari ini, saudara, kita bersama-sama merayakan Roh Kudus turun dan kita rindu Roh Kudus betul-betul bekerja dan membuat kita menyadari bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui gereja. Yesus menyerahkan nyawanya, handed over his spirit, dan yang di bawah itu ada siapa saudara? Ada Maria yang menjadi simbol dari gereja. Handed over his spirit, rohnya akan menguasai gereja. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang menerima kepenuhan, kekuasaan dari pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui gereja. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan segala syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh membaca bagian Alkitab kami boleh mempercakapkannya di antara kami. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami satu buah pengertian yang semakin lama semakin diperdalam. Buatlah kami ini juga boleh memperhatikan secara serius, bukan sekedar di dalam otak kami, namun juga kami menjalannya dalam kehidupan kami dengan kesadaran bahwa memang Roh-Mu itu Engkau karuniakan bekerja dan melahirkan gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.